Mekanisme jelang fit and proper test calon tunggal Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo di DPR. Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber sudah bergabung lewat sambungan Zoom, anggota Komisi 3 Fraksi Nasdem Taufik Basari dan juga Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Bung Tobas juga Pak Beni. Selamat sore. Sore, saya ke Bung Tobas dulu. Ini karena tadi RDPU-nya rapat dengar pendapat umumnya tertutup. Saya tanyakan dulu ke Bung Tobas. Jadi tadi apa saja yang dibahas di RDPU? Ya, jadi sebelum kita RDP dengan Kompolnas, kemarin kita juga sempat RDP dengan PPATK, ya. Nah, hari ini kita lakukan dengan Kompolnas, karena kita ingin mengetahui bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Kompolnas, kemudian informasi-informasi apa saja yang bisa kita jadikan bahan bagi kita untuk menelusuri lebih lanjut dan menjadi bahan untuk fit and proper test nantinya. Dan tadi beberapa paparan dari Kompolnas telah disampaikan secara lengkap, secara detail, secara baik, dan kami mengapresiasi kerja dari Kompolnas. Dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Kompolnas, beberapa hal juga terkonfirmasi dari hasil pemantauan kami juga. Artinya apa yang telah ditelusuri, kemudian dicatat oleh Kompolnas, itu pun beberapa hal juga sama juga pandangannya seperti yang selama ini kami ketahui selama kami berhubungan dengan Pak Komjen Listio. Demikian. Nah, bicara soal nama-nama yang disaring sampai akhirnya jadi calon tunggal Kapolri, Pak Sigit ini, Bung Tobas, kayaknya minim riak-riak sekali ya untuk pemilihan Kapolri tahun ini. Nah, Bung Tobas melihatnya kenapa? Apakah karena memang kondisinya calon-calon yang diajukan ini ya semuanya capable, tapi kan tiap tahun juga sepertinya begitu. Tapi apa yang Komisi 3 lihat kok nampaknya lebih adem ayem tahun ini? Kalau saya melihat ini bentuk dari kedewasaan institusi Polri dan para petinggi-petingginya. Jadi para petinggi-petinggi Polri saat ini menyadari bahwa ini adalah satu mekanisme, suatu proses, sehingga tidak perlu harus bersaing secara ketat di internal gitu ya, berkompetisi di antara para jenderal-jenderal. Saya juga tidak melihat terlalu keras ya adanya persaingan bintang gitu ya, kalau lebih seperti itu. Jadi ini mulus karena memang itulah pimpinan-pimpinan Polri saat ini menyadari bahwa ya ini silahkan semua bisa mengikuti proses yang ada, dan proses ini kita harapkan menghasilkan satu keputusan yang akan sangat bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga meyakini para jenderal-jenderal, para bintang-bintang di kepolisian ini akan mendukung hasil dari keputusan pemilihan dari calon Kapolri ini. Secara rekam jejak dan sebagainya sudah tidak ada masalah juga di Komisi 3 ya Bung Tobas? Ya, kita juga selain mendapatkan masukan dari PPATK dan Kompolnas, di Komisi 3 sendiri pun kita juga menelusuri rekam jejak dari kemarin dari calon-calon yang muncul, termasuk juga calon tunggal yang sudah diserahkan kepada DPR. Dan beberapa hasil rekam jejak yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa calon yang diajukan oleh Presiden itu memiliki rekam jejak yang baik. Dan ketika kita melakukan konfirmasi dengan PPATK maupun dengan Kompolnas, dan itu terkonfirmasi bahwa memang bisa dikatakan calon yang diajukan adalah calon yang terbaik. Kita tidak menemukan ya rekam jejak yang negatif yang akan menjadi penghalang bagi Pak Listio untuk menjadi Kapolri. Tapi nanti tentu akan kita perdalam ketika kita melakukan fit and proper test ya, terkait dengan rekam jejak, terkait dengan kemampuan, terkait dengan visi misi dan program beliau. Nanti kita lihat dalam proses yang nanti akan kita lakukan rencananya hari Rabu nanti. Oke, jadi besok pembuatan makalah, Rabu nanti fit and proper testnya begitu ya Bung Tobas? Betul. Selasa besok akan ada pembuatan makalah, dan makalah ini nanti akan kita pelajari dan kita baca untuk menjadi bahan juga untuk pertanyaan-pertanyaan kita ketika kita melakukan fit and proper test. Dan meskipun nampaknya kalau kita lihat Komisi 3 DPR ya satu suara, tidak ada penolakan juga terhadap Pak Sigit, tapi apa yang bisa di-challenge? Bagaimana jaminannya nanti Komisi 3 DPR saat visi misi disampaikan bisa men-challenge calon Kapolri ini, Bung Tobas? Ya tentunya di dalam proses fit and proper test itu kan terdiri dari anggota-anggota Komisi 3. Jadi kepalanya itu 50-an kepala dengan berbagai pikiran yang berbeda-beda. Kemudian ada 9 fraksi yang juga punya sikap politik yang juga mungkin berbeda-beda. Kita juga belum tahu bagaimana nanti proses yang akan berjalan ketika fit and proper test. Tapi yang jelas
kami di Komisi 3 akan selalu berusaha untuk objektif ya, untuk melihat bahwa calon yang diajukan ke Komisi 3 ini memang harus kita gali, harus kita perdalam, harus kita pastikan bahwa yang bersangkutan siap untuk menghadapi tantangan ke depan untuk menjaga institusi Polri maupun juga menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan tadi juga menarik yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto ketika bersama dengan Komisi 3 bahwa tiap Kapolri itu punya tantangannya tersendiri di tiap zamannya. Ya tentunya juga pemilihan Pak Komjen Listio ini juga merupakan satu bentuk dari kebutuhan Polri pada saat ini yang harus juga dihadapi sebagai tantangan-tantangan ke depan. Nanti juga kita akan tanyakan ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dan tantangan ke depan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh beliau. Oke, kita ntar lihat saja besok dari mulai pembuatan makalah, fit and proper test juga bagaimana diuji di Komisi 3 DPR. Terima kasih waktunya Bung Tobas, terima kasih waktunya juga Pak Benny Mamoto. Terima kasih. Bergabung di Kompas Petang. Kita jumpa lagi lain waktu, sehat selalu. Terima kasih.